Halo teman-teman, jumpa lagi dalam podcast Otonomi Talk. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik yang sangat krusial hari-hari ini, yaitu revisi Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Tapi kita coba berangkat dari perspektif penguatan desentralisasi dan juga otonomi daerah. Karena seperti yang teman-teman ketahui, revisi Undang-Undang Pemilu sudah masuk dalam prolegnas tahun 2026, yang kalau kita lihat pemberitaan hari-hari ini mestinya sudah harus dibahas, karena tahapan pemilu sudah di depan mata, tetapi sampai hari ini, sampai jam ini kita belum mendapatkan draft, bahkan dari DPR yang itu adalah lembaga yang berinisiatif untuk merevisi Undang-Undang 7 tahun 2017. Dan di hadapan teman-teman sudah ada Mbak Bivitri Susanti. Saya tidak perlu memperkenalkan beliau, sudah tayang di mana-mana sebagai pakar hukum tata negara, dan juga pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia, Jentera, dan juga jadi pegiat demokrasi dan juga reformasi hukum di Indonesia. Di sebelahnya ada Mas Edwin, analis kebijakan KPPOD, aktif juga mengajar sebagai pengajar di Universitas Kristen Indonesia, khusus untuk pemerintahan daerah, dan juga aktivis di beberapa ormas. Itu paling penting itu. Itu paling penting. Oke, saya langsung mulai saja Mbak Bibip. Ya. Karena kalau kita lihat di baik pembicaraan di media sosial atau diskusi-diskusi di luar di luring ya, tampaknya revisi Undang-Undang Pemilu itu hanya ramai di kita yang punya perhatian terhadap isu itu, sementara di kalangan mahasiswa pun, di masyarakat akar rumput atau di kalangan Gen Z, Gen milenial itu tidak muncul untuk pembahasan terkait dengan revisi Undang-Undang Pemilu. Nah, saya mohon pencerahan dari Mbak Wiwi untuk teman-teman, kira-kira kenapa kita harus peduli dengan revisi Undang-Undang Pemilu ini, Mbak Wiwi? Ya, pengamatan saya sebenarnya sama sih, tapi saya bisa maklum karena memang kalau membicarakan pemilu pasti urusannya teknis sekali. Betul. Jadi seteknis kayak matematika kadang-kadang ya, karena kita membicarakan soal apakah ambang batas masuk ke DPR itu 4% atau 3% atau 7%, perhitungannya apa. Jadi mungkin agak asing gitu. Oke. Agak berasa alien, ini ngomongin apa sih, parliamentary threshold, kita kan suka bilang gitu ya. Kayak matematika. Kemudian membicarakan lagi soal katakanlah sistem pemilihannya proporsional, terbuka. Ada yang bilang jangan, tertutup saja. Ada lagi yang bilang setengah-setengah misalnya. Mungkin di kalangan kita lumayan paham lah gitu, tapi bagi publik kan itu agak sulit untuk dijelaskan secara sederhana gitu, karena harus paham keseluruhan sistem. Nah, jadi karena asing itu barangkali ya, mereka menganggap ini hal yang kurang penting, padahal kita mesti kasih tahu kalau seandainya saya yakin sekali banyak sekali Gen Z, millennials, bahkan mungkin sebagian kecil Gen Alpha yang udah agak gede sedikit pasti tahu apa yang terjadi bulan Agustus 2025, di mana kita marah sama beberapa anggota DPR sampai ada yang disesali ya, menggeruduk dan menjara, dan itu yang sangat disesali. Beberapa rumah anggota DPR itu Ahmad Syaroni, segala macam ya, ada Nafa Urba dan lain sebagainya. Nah, kalau dipikir-pikir kan kenapa kita marah? Karena mereka satu, kerjanya tidak jelas. Kemudian yang kedua, mereka juga berbicara di publiknya juga sama sekali tidak peka. Kita lagi kesusahan, mereka mungkin membicarakan seolah-olah uang puluhan juta itu receh saja dan seterusnya, menyakiti hati. Nah, bayangkan orang-orang seperti itu sangat mungkin akan dihasilkan lagi, bisa-bisa lebih banyak, kalau sistem pemilu kita tidak berubah. Kalau undang-undang pemilu kita masih sama. Sebenarnya itu yang lagi diubah. Jadi kalau mungkin kemarin kita 17+8 setuju atau tidak setuju, sebagian tidak setuju. Bahkan 17+8 pun kalau kita lihat 17 dan 8-nya itu semua ada di undang-undang pemilu. Jadi itu real reformnya itu sebenarnya ada di undang-undang pemilu. Nah, cuma memang ya itu karena isunya sangat-sangat detail. Cuma makanya saya ingin sekali ngajak kawan-kawan muda, Gen Z, milenial, Gen Alpha kalau udah agak remaja mungkin memperhatikan juga. Coba lihat deh dan pikirkan,
siapa yang nanti akan kita coblos, terus bagaimana mereka bekerja di DPR, menghasilkan undang-undang kayak apa, anggaran kayak apa, lapangan pekerjaan mungkin nanti teman-teman saya nggak nyumpahin, tapi kan situasi ekonomi lagi susah nih. Nah kan sebenarnya yang harusnya mendorong pemerintah untuk melakukan sesuatu dan lain sebagainya itu kan DPR. Dan dalam undang-undang pemilu itu kan harus langsung masuk juga undang-undang Pilpres. Jadi bahkan siapa nanti calon-calon presiden dan wakil presiden 2029 juga akan diaturnya di situ. Iya. Dari tampak jelas sebetulnya kenapa kita harus punya fokus pada pembahasan ini, karena itu mungkin bahasa saya itu menentukan nasib kita, nasib bangsa ini gitu ya ke depan terkait dengan revisi ini. Nah saya ke Mas Edwin nih, sebagai generasi apa Edwin ini? Milenial ya. Kalau dari kalangan milenial, seberapa penting pembahasan undang-undang seperti revisi undang-undang pemilu ini, Mas Edwin? Karena menarik Pak Arman kalau kita bicara apa sih kepentingan generasi milenial ya. Mungkin tadi Mbak Bibip sudah menyampaikan gitu bahwa kalau tidak ada perubahan terhadap regulasi, bisa jadi orang-orang yang kemarin menciptakan kegaduhan itu terpilih lagi gitu kan. Dan tentu saja bagi generasi milenial ini kabar yang kurang baik gitu. Mungkin ada pertanyaan ya, menurut siapa kan seperti itu. Tapi kalau kita lihat impact dari kebijakan yang dihasilkan, nampaknya tidak benar-benar merepresentasikan masyarakat. Bahkan banyak kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada generasi milenial. Tadi sudah disinggung soal lapangan pekerjaan gitu kan. Bagaimana kita sama-sama melihat ilusi 19 juta lapangan pekerjaan gitu. Itu ilusi itu. Ilusi itu ternyata. Padahal hari ini banyak milenial yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Ya, mungkin terlihatnya korelasinya cukup jauh, tapi kalau kita lihat proses dari hulu ke hilir satu kebijakan, ya harus diterima kenyataan bahwasannya isu kepemiluan itu merupakan hulu dari lahirnya kebijakan-kebijakan yang apakah nanti akan berpihak pada masyarakat atau tidak gitu. Kemudian kalau kita bicara kepemiluan ini, kenapa ini penting dibahas? Selama ini proses perumusan dan rekrutmen di internal kepartaian, lalu kalau kita lanjutkan lagi soal bagaimana apakah DPR ini benar-benar mewakili rakyat, mewakili generasi milenial? Kayaknya enggak gitu kan. Kalau kita melihat misalnya survei dari Litbang Kompas gitu, itu mengatakan lebih dari 50% calon anggota DPR yang bertarung di pemilihan DPR RI itu tinggalnya di Jabodetabek. Ya. Tapi mereka nyalonnya ke daerah-daerah gitu. Jadi ya ini nggak mewakili daerah. Bagaimana mau mewakili daerah, bagaimana mau mewakili masyarakat. Mereka tidak punya perspektif soal daerah itu seperti apa. Mereka juga nggak punya perasaan bagaimana sih jadi milenial. Kan kalau dari penjarahan kemarin kan kelihatan ya Mbak Bibip ya. Bagaimana statement yang mereka lontarkan itu ya tidak relate dengan apa yang terjadi di masyarakat, ucapan-ucapan yang menyinggung dan lain sebagainya. Ya, ketika masyarakat itu menghadapi sebuah luka, mereka tidak bisa hadir sebagai orang yang menggelombangkan luka itu untuk menyerang eksekutif. Tapi yang terjadi adalah mereka bersama-sama dengan eksekutif mengata-ngatai masyarakat. Itulah yang menyebabkan kegaduhan di bulan Agustus tahun lalu, dan rasa-rasanya kalau dilihat sampai hari ini ya ini sesuatu yang masih tidak bisa diterima. Tapi ironis juga generasi milenial belum membahas secara penuh atau intens terhadap undang-undang kepemiluan ini ya, karena bisa jadi kayaknya belum penting-penting amat dibahas. Dan saya kayaknya ada datanya ICW atau Kompas juga ya, yang anak muda yang masuk ke dalam DPR itu ternyata anaknya atau paling tidak kerabat ponakan segala macam dari ya orang-orang yang dia lagi gitu. Betul, ya. Jadi kan saya juga ngelihatnya begini, teman-teman yang serius, seperti Mas Edwin, mungkin teman-teman yang lainnya serius kuliah segala macam, susah payah, ternyata nggak bisa mendapatkan apa ya imbal balik yang sesuai dengan effort masing-masing. Sementara mereka ini ya mungkin cuma karena sekedar anaknya si itu, ponakannya si ini, masuk nggak tahu apa-apa, nggak tahu realita orang susah dapat kerjaan, karena mereka istilahnya kan born with silver spoon gitu, nggak tahu hidup susah naik ojol segala macam, mungkin mereka nggak paham ya, naik KRL apalagi gitu kan. Jadi itu sih yang, jadi mereka banyak bias itu yang ngeri sih. Ya, karena kalau lihat gen millennials atau gen Z yang sekarang duduk di Senayan itu kita bisa tracking sebetulnya dia itu anaknya siapa, atau dia punya modal berapa, itu kita bisa lihat modal gitu ya. Jadi punya kekuatan modal dan juga jaringan politiknya, gitu ya. Nah, kita ke
satu topik yang lebih mendalam lagi Mbak Bibip. Tadi soal apatisme publik terhadap revisi undang-undang pemilu ini, ataupun mungkin juga undang-undang yang lain ya, melihat bahwa revisi undang-undang seperti ini bukan untuk memperbaiki kualitas demokrasi, tapi justru bagian dari upaya untuk melanggengkan kekuasaan, Mbak Bibip. Kira-kira apakah yang terjadi sekarang seperti itu atau bagaimana menurut Pak Bibip ini? Menurut saya kalau nggak kita ganggu dalam tanda kutip ya, diganggu dalam arti kita ramaikan, kita dorong partisipasi segala macam, memang yang akan terjadi hanya melestarikan status quo gitu. Jadi mempertahankan apa yang nyaman buat kelompok penguasa sekarang. Karena begini ceritanya. Jadi sebenarnya kan banyak sekali organisasi non pemerintahan bahkan juga mahasiswa yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi mengenai undang-undang pemilu ya gara-gara di DPR-nya macet. Di DPR kan sejak 2017 kan undang-undang yang kita pakai kan 7 2017. Mereka nggak mau mengubah. Kenapa? Karena nyaman untuk mereka. Iya, mereka bisa bikin kartel politik, mereka membangun oligarki dan seterusnya lah ya. Kita tahu ya korupsinya banyak dan seterusnya. Nah, karena itu banyak yang mengajukan ke MK. Jadi secara strategis memang digunakan. Misalnya menghapuskan presidensial threshold ya, jadi nggak ada ambang batas pencalonan presiden lagi. Itu kan mahasiswa tuh. Ada 4 orang mahasiswa dari Jogja kan. Kemudian banyak lagi lah. Termasuk yang memisahkan itu bukan mahasiswa, tapi maksud saya semuanya itu lewat MK. Yang memisahkan pemilu lokal dengan nasional. Kalau kita baca atau berbicara otonomi daerah. Belum lagi banyak soalnya deh yang lain tuh yang pada intinya kita merombak sistem pemilu kita melalui MK. Nah, sebenarnya kan MK nih berusaha untuk mendobrak kebuntuan itu. Tapi kan MK bukan lembaga legislatif. Jadi dia bilang intinya itu dalam beberapa putusannya, ayo nih DPR kalian dan pemerintah bikinlah undang-undang, isinya mesti kayak gini. Mereka ngasih koridor tuh. Supaya misalnya untuk pemilu lokal sama nasional itu ada jeda 2 tahun, misalnya begitu ya. Mereka ngasih koridor, tapi kan mereka nggak bisa bikin undang-undang. Nah, makanya fenomenanya sekarang adalah seandainya putusan MK dipenuhi, kemudian juga pembahasan dimulai dari sekarang ini, karena bulan Juni tahun depan tuh udah harus mulai proses pemilu. Karena butuh 20 bulan minimal untuk menyiapkan pemilu gitu. Nah, jadi kalau sekarang bisa selesai, sebenarnya mudah-mudahan jadinya kita bisa bongkar nih kekuasaan yang sebenarnya tidak akuntabel ini, tidak demokratis ini. Tapi kalau seandainya kita biarkan, kita nggak cerewetin DPR dan pemerintah yang tidak juga mulai membahas undang-undang pemilu, nah saya khawatir ya mereka pelihara aja terus tuh barang dari 2017 itu, dan lebih parah seandainya udah mepet, terus keluarin peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang artinya udah partisipasi udah langsung tertutup. Karena kan Perpu itu isinya sama dengan undang-undang, tapi pemerintah saja yang bikin tanpa partisipasi, DPR tinggal bilang yes or no gitu. Nah itu lebih parah lagi. Nah gitu, jadi saya menjawab pertanyaan itu ya mesti pakai ini ya apa? Kalau kita dorong rame-rame mungkin akan mengubah banyak hal. Tapi kalau kita kurang keras untuk meminta mereka membongkar masalah-masalah sistemik itu, ya nggak akan ada perubahan tuh 2029 dan itu sedih sekali. Jadi memang suara publik itu dibutuhkan ya, Mbak Wipya, untuk ya membangunkan yang di Senayan dari tidur panjangnya, gitu ya, terkait dengan revisi undang-undang pemilu ini. Sebelum ke Mas Edwin nih, kalau dari catatan Mbak Bibip, apa substansi 1 atau 2 mungkin yang harus diperhatikan dari revisi undang-undang pemilu ini, Mbak? Yang sangat penting yang coba dibongkar oleh MK, masyarakat sipil melalui MK, itu paling tidak 3 hal deh. Yang pertama itu pemisahan pemilu nasional dan lokal. Saya setuju sekali dengan putusan itu ya, karena menurut saya itu akan membongkar relasi-relasi politik yang selama ini dari nasional ke lokal itu seperti di copy paste gitu. Saya pakai istilah suka kayak gitu. Ini kayak copy paste aja lokal sama nasional. Jadi macet, checks and balances-nya itu macet. Terus kedua, soal ambang batas pencalonan presiden ya. Memang udah nggak ada sekarang,
tapi kan harus dibikin koridornya. Oke. Dan MK udah ngasih ininya beberapa ketentuan supaya bisa terselenggara dengan baik ya. Misalnya semua partai politik sepanjang mereka lolos sebagai peserta pemilu meskipun mereka nggak di DPR, mereka boleh nyalonin calon presiden loh dan wakil presiden. Tapi kan aturan mainnya harus jelas. Yang ketiga, ambang batas masuk DPR yang 4% itu loh, 4%, ya. parliamentary threshold. Nah itu juga sangat-sangat penting karena dari MK mereka kan hanya bilang tolong dong Anda pembuat undang-undang nih kalau mau mengajukan prosentase harus berdasarkan alasan yang rasional, yang karena itu literaturnya banyak dan semuanya bagus sekali udah diuji. Tapi kan mereka kayak cari alasan untuk mempertinggi prosentase itu karena dulu kita 2,5% ya kalau saya nggak salah ya, 2,5% naik 3,5 naik 4. Itu mengakibatkan banyak partai yang tidak bisa masuk ke DPR, tapi soalnya adalah bagi kita nih suara hangus. Suara hilang ya. Iya, suara yang sebagai contoh saya tanpa menyebutkan partainya, saya mau bilang saya mencoblos seseorang dan saya pasti pilihnya perempuan kalau caleg dari partai yang tidak masuk DPR, nggak lolos 4%. Ya, suara saya hangus. Bayangkan itulah makna dari parliamentary threshold. Nah, itu yang penting sekali. Karena banyak calon-calon legislatif yang dari sisi suara itu perolehan banyak, tapi karena partainya nggak masuk, akhirnya hangus kan suara rakyatnya ya Mbak Bibi. Nah, ada 3 poin tadi dari Mbak Bibi dan 1 poin pertama sebetulnya berkaitan dengan topik kita hari ini Mbak Bibi, soal dampak ke desentralisasi dan otonomi daerah ya. Nah, berkaitan ini menurut Mbak Bibi dari sisi perspektif desentralisasi dan otonomi daerah, kira-kira desain pemilu sekarang itu mestinya seperti apa Mbak Bibi? Ya, dengan dipisahkan tadi ya, jadi nasional tuh kan artinya presiden, kemudian DPR, kemudian DPD ya, dan perwakilan daerah. Sementara lokal itu berarti kepala-kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, kemudian DPRD begitu. Betul. Nah, desainnya ya jadinya menurut saya bagusnya adalah seperti yang tadi saya katakan, jadi konfigurasi politiknya antara yang nasional sama lokal tidak akan secara sistemik dibuat sama persis. Kalaupun terjadi ya secara alamiah dalam tanda kutip gitu ya. Kalau sekarang kan seperti dipaksakan. Nah, dengan begitu seandainya nanti apa yang terjadi di Pati misalnya ya, karena yang kita hebohkan yang di Pati ya. Tapi saya kira banyak contoh lainnya. Di mana waktu itu bupatinya sebenarnya banyak diprotes oleh warga, sudah ditanggapi secara cukup serius oleh DPRD-nya, tapi kan dia dari partai yang berkuasa, Gerindra, sehingga juga ada semacam perintah, karena parpol kita juga situasi masih seperti ini ya, yang akhirnya membuat dia tidak berhasil dimakzulkan gitu. Padahal ini konstitusional nih, pemakzulan kepala daerah ini. Jadi artinya kan ada yang tidak tersalurkan dan betul-betul akhirnya menghalangi adanya checks and balances itu. Seharusnya kan daerah kuat dong. Kan kita bicara otonomi daerah itu menurut saya idealnya memang harusnya otonomi daerah yang kuat gitu. Jadi jangan ada kontrol yang terlalu tinggi dari pusat gitu. Nah, buat saya jadinya dengan adanya desain yang memisahkan seperti itu, konfigurasi politiknya akan berbeda. Dan ini akan berpengaruh pada checks and balances antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan juga DPR RI dengan DPRD. Nah, ini menurut saya akan bagus sebenarnya kalau dijalankan dengan baik. Betul. Karena ini pengakuan dari teman-teman DPRD di daerah ya. Mereka senang, Mbak. Karena menurut mereka, ini saya pengen tahu juga nih. senang karena menurut mereka selama ini yang DPR pusat itu numpang ketika kampanye kan, kampanye ke daerah gitu. Dengan memisahkan ini ya menurut mereka ya yang dari pusat itu mestinya harus turun ke daerah tanpa harus membonceng teman-teman di daerah. Itu menurut mereka. Saya ke Mas Edwin nih, karena KPPOD kan punya catatan terkait dengan revisi Undang-Undang Pemilu ini Mas Edwin ya. Kira-kira dari kacamata KPPOD itu apa yang mestinya perlu diubah tuh dari Undang-Undang Pemilu ini agar dia dalam tanda kutip itu pro terhadap penguatan desentralisasi dan otonomi daerah, Mas Edwin. Oke, baik Pak Arman. Kalau dari hasil studi kami yang kita sudah melakukan
3 kali FGD, kemudian 1 kali pertemuan dengan expert. Itu memang banyak ada persoalan-persoalan, tapi kita coba mencari inti-intinya yang dari segi otonomi daerah. Pertama, kalau kita bicara soal apa yang harus direvisi, tentu sistem daripada pemilihan itu sendiri. Misalnya kalau kita mulai dari hulu deh, soal penyelenggaranya. Kita nggak usah tutup mata gitu kan. Selama ini penyelenggaranya itu terkonfigurasi lah dari kelompok-kelompok tertentu gitu kan. Nah, menurut saya ketika di pusat konfigurasinya demikian, ke daerah itu nanti akan begitu juga konfigurasi penyelenggaranya, tim selnya dan lain sebagainya. Kita coba mendorong misalnya, bisa nggak di dalam undang-undang pemilu itu diatur orang kalau mau jadi anggota KPU, orang mau jadi anggota Bawaslu, kalau Bawaslu masih ada. Itu jangan sampai dia dalam 5 tahun terakhir jangan terafiliasi dengan ormas, kemudian tidak terafiliasi dengan partai dan lain sebagainya. Kan yang diatur adalah tidak terafiliasi dengan partai, tapi kalau dengan ormasnya ketika sudah terpilih baru disuruh mundur dari ormas, gitu kan. Ini kan menimbulkan celah adanya potensi intervensi yang pada akhir nanti ketika maju ke gelanggang pertarungan, kadang-kadang ormas itu kan bermain di situ juga kan. Kanda-kanda lah ya. Kanda-kanda dengan dinda-dinda. Ketika kanda yang bertarung bermasalah, tinggal dicarilah dinda-dinda yang di penyelenggara. Ini fenomena yang terjadi dan kita harus putus ini. Karena istilah kalau dalam pertandingan sepak bola, kalau dua tim itu bermain bagus tapi wasitnya nggak bagus, kacau juga. Nah itu yang terjadi. Tapi kalau 2024 ini pemain sama wasitnya kacau juga. Iya. Nah itu yang pertama dari segi penyelenggara. Kemudian dari teknis pemilihan, benar tadi ya kita mendorong sih kalau bisa jangan ada threshold inilah. Threshold ini pada akhirnya akan membentuk kooptasi oligarki. Dan kita lihat nanti yang berkuasa itu lagi. Apa yang terjadi di Pati tadi Mbak Bibip sudah ceritakan itu benar-benar terjadi gitu. Jadi DPRD-nya tidak lagi bisa merepresentasikan keinginan masyarakat. Saya rasa bulat itu seorang masyarakat di Pati pecat gitu. Tapi kan DPRD-nya ada itu lagi Representasi partai politik Jakarta. Dia mewakili Kanda di Jakarta. Iya. itu dia. Jadi itu melemahkan otonomi di daerah itu sendiri pada akhirnya karena masyarakat tidak benar-benar memiliki kedaulatannya sendiri di daerah. Lalu soal threshold ini tadi kan, kalau misalnya threshold ini ditiadakan, dinolkan, ya maka nanti ada nih peluang di daerah tuh bikin partai misalnya kan kita coba dorong lah misalnya di Bali ada partai apa gitu, kemudian di NTT ada partai Komodo seperti itu. Jadi kalau mereka bertarung dan mereka menang, setidaknya mereka bisa punya suara di daerah. Sehingga konstelasi anggota DPRD di daerah itu tidak mesti sama dengan yang ada di Jakarta. Sehingga dinamika dalam proses perumusan kebijakan dan lain sebagainya itu akan memiliki ceritanya masing-masing. Karena kan kalau kita bicara soal otonomi ya semestinya setiap daerah punya ceritanya masing-masing. Jangan sampai semuanya turun dari pusat melalui surat edaran DPP partai. Pokoknya kalau ada membahas ini jawabannya begini. Dan ini fenomena yang terjadi hari ini. Artinya tidak ada lagi otonomi itu sendiri. Kemudian kalau kita bicara soal kepemiluan lagi ya dari segi legislatif ini memang banyak masalah juga gitu kan. Soal bagaimana calon-calonnya semestinya tuh ya tinggal di daerah itu, kemudian dia berdinamika di situ juga, bukan tiba-tiba datang dari Jakarta nebeng ke caleg-caleg yang di daerah terus mengatakan ya pilih saya atau pilih saya punya abang gitu. Nah ini kan fenomena yang akhirnya masyarakat ya disuruh nyoblos ya nyoblos, apalagi dikasih duit kan, ya pasti nyoblos kan. Akhirnya orang-orang itu lagi yang terpilih, tapi dia tidak bisa menyuarakan apa yang menjadi keresahan di daerah. Misalnya deh soal MBG gitu. Kemarin ada studi dari IPB, 50% MBG itu ternyata di Jawa tuh. Serapannya di Jawa. Sedangkan daerah-daerah non-Jawa itu serapannya sedikit gitu. Nah pertanyaannya, apakah DPR dari luar Jawa ini mau menyuarakan ini? Kayaknya enggak deh. Mereka tuh, kalau saya lihat DPR sekarang kayak paduan suara gitu. Ketika dirijennya begini, nyanyi. Ketika diam gitu. Dan artinya ketika ini terjadi, tidak ada yang namanya otonomi itu lagi. Karena tidak ada independensi di masing-masing sanubari anggota DPR itu sendiri. Di sisi lain juga, dinamika politik lokal itu semakin tergerus. Ya jadinya elit politik lokal itu adalah alat, bukan pelaku lagi gitu. Saya potong situ ya Bin ya. Karena ini sama nyambung ke Mbak Bibip sebetulnya soal
ada DPR dari daerah, tapi mereka tidak bersuara gitu, Mbak Bibi. Iya. Kira-kira apa yang salah di undang-undangnya, Mbak Bibi? Apa karena memang kultur politiknya tadi oligarki, relasi kuasa, atau seperti apa, Mbak Bibi? Di undang-undangnya menurut saya sih mungkin kita mesti sorotnya dua ya. Pertama tuh pasti undang-undang parpol dulu ya. Oke, iya, Undang-undang iya. parpol dulu. Jadi kan undang-undang parpol itu membuat partai politik benar-benar tersentralisasi juga. Tersentralisasi. Ya dia nggak ada ketentuan misalnya yang membuat ada model kaderisasi bahkan di level daerah. Betul. Sangat-sangat elite driven gitu. Jadi pasti ada lingkaran elit di tengah. Mungkin biasanya sekarang tuh modelnya kalau menurut para ahli ilmu politik kan personal political parties tuh istilahnya ya. Jadi yang kita tahu lah semua saya kira udah pada paham. Misalnya Demokrat pasti kita asosiasikan dengan SBY. SBY sudah menyiapkan AHY dan IBAS. Kemudian PDI Perjuangan Megawati sudah ada penggantinya Puan dan mungkin yang lainnya dan seterusnya. Semuanya modelnya seperti itu. Kalaupun tidak keluargaan atau personal, tapi juga secara struktur dia sangat-sangat hierarkis. Nah, sehingga Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Cabang itu nggak bisa punya suara, pasti perintah dari DPP, Dewan Pimpinan Pusat. Tapi yang kedua juga sistem pemilunya itu. Jadi sistem pemilu itu, misalnya sistem pemilu kita itu kan tidak membiarkan lahirnya partai lokal. Oke. Ya, yang tadi Edwin ceritakan sebenarnya kan model partai lokal. Ya. Jadi nggak punya apa ya basis konstituensi yang sebenarnya bisa kuat. Menurut saya PKB misalnya, dia kan sebenarnya bisa menjadi kuat sekali di Jawa Timur. Tapi mungkin tidak di nggak tahu Papua misalnya, nggak tahu ya saya datanya nggak punya di kepala. Tapi paling kuat pasti di Jawa Timur. Atau misalnya yang lain saya kira adalah mungkin PDI Perjuangan di Bali dan seterusnya. Tapi saya membayangkan kalau sistem pemilunya memungkinkan jadi lahirnya partai-partai itu dan membiarkan ada konstruksi supaya partai-partai lokal itu tumbuh. Nggak harus nasional terus. Sebenarnya juga akan membuat partai politik lebih berdaya dan lebih connect gitu. Kita kan masalah kita selalu ini nggak relate banget sih nih anggota DPR. Nah, gimana caranya untuk bikin relate gitu? Nah, untuk bikin relate harusnya partai politik itu basisnya kuat justru di daerah. Kenapa daerah? Karena yang paling nyambung ya di level paling bawah. Pelayanan publik kan yang paling dasar kayak pengelolaan sampah misalnya, itu kan Pemda yang bikin, bukan pemerintah pusat gitu. Mungkin kalau orang Jakarta agak kebingungan ya, karena kita Pemdanya dekat dengan pemerintah pusat. Tapi kalau di luar Jakarta saya kira itu cukup jelas. Nah, cuma sistem pemilu kita nggak memberi ruang untuk membangun partai politik di level lokal gitu, karena model kepemiluan kita yang juga masih dijadikan satu, nggak memisahkan lokal dengan nasional, itu membuat kita agak sulit membedakan bahkan tawaran kebijakannya gitu. Oke. Mungkin saya nyambung ke sebelahnya kali ya. Kan ada DPD itu, Mbak Bibi. Oh iya, itu juga mesti Kira-kira dibahas. DPD yang perlu diperkuat ini apa nih? Ada, tapi karena pengalaman kita ya, Mbak Bibi ya, di KPPOD itu banyak sekali masalah yang mestinya disuarakan oleh DPD itu. Misalnya pemangkasan transfer ke daerah. Banyak. Ya, dan banyak lagi. Undang-undang Pemda mestinya mereka di depan gitu ya. Tapi kok apakah memang dia dari sisi kewenangan itu dia nggak punya taring atau bagaimana, Mbak Bibi? Saya kira ada masalah internal juga ya. Nggak, maksudnya gini, karena dulu kan yang salah satu yang jadi organisasi yang in charge waktu zaman amandemen dulu tuh. Kalau untuk DPD memang PSHK, tempat saya juga beraktivitas. Dulu kan dibagi tugas tuh, kalau lingkungan teman-teman Walhi gitu-gitu ya, zaman dulu. Nah, jadi saya sama teman-teman di PSHK mengkonsepkan DPD sebenarnya lebih kuat dari sekarang. Nah, tapi waktu awal, jadi 2004, 2009, 2014 juga menurut saya mereka lebih berdaya lah. Karena secara internal mereka bisa membangun semacam kita maunya apa nih? Untuk daerah agak solid lah gitu. Jadi ada sosok-sosok yang bisa membuat mereka bekerja tahu gitu arahnya kemana. Jadi walaupun wewenangnya kecil sekali, karena DPD kan buat yang mungkin belum banyak mengetahui cuma bisa mengajukan rancangan undang-undang, nggak bisa ikut ketok palu, ikut membahas nggak bisa ikut ketok palu juga. Untuk anggaran juga begitu kan. Nah, jadi wewenangnya minim sekali. Tapi paling tidak kan mereka namanya ada di Jakarta ya.
fasilitas gaji hampir sama dengan DPR. Orang-orang yang sebenarnya sangat-sangat terafiliasi dengan partai-partai politik, Oke. yang akhirnya membawa agenda partai politik Iya. dan membuat DPD itu wah ngeri tuh. Terakhir kan yang sampai berantem itu loh. Iya. Betul. Yang berebutan Ketua. kepemimpinan yang Bu Hemas dengan Oso waktu itu ya. Iya. Dan sampai sekarang yang saya dengar meskipun tidak kisruh waktu itu, tapi di dalam juga nggak terlalu Berarti ada, dinamis lah gitu. jadi memang sangat bergantung pada figur ya Mbak ya. Benar. Ya. Iya. Jika dulu kuat banget kan memang ada figur di dalam, sekarang sudah kehilangan, bahkan sudah terafiliasi dengan partai politik. Padahal sebenarnya menurut saya setuju loh. Iya. Itu strategi sekali. Strategis kan ya. Heeh. Bahkan kalau misalnya yang kami lihat Mbak dari catatan KPPUD kan banyak undang-undang yang memang tidak berkaitan dengan Pemda, tapi kalau sudah bicara kewenangan mestinya berkaitan, dan Benar. payungnya adalah undang-undang Pemda kan, undang-undang Minerba, undang-undang Cipta Kerja Iya, kan ya. iya, heeh. Yang mestinya DPD itu harus bersuara lebih keras tuh. Sama undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Perbankan Waduh, pusat itu daerah. luar biasa Itu penting. mestinya itu jadi perhatiannya mereka kan ya. Nah, karena Mbak Bibip tadi ngomong perimbangan keuangan, saya ingat tuh Win, catatan Edwin kemarin soal kan kalau pemilu begini Mbak Bibip, APBD kan ikut terserap tuh. Iya. Nah, diusulkan kemarin kita pakai dana alokasi khusus Demokrasi lokal. untuk penguatan demokrasi lokal tuh, sehingga APBD-nya itu jangan menarik. diganggu. Itu gimana tuh ini? Coba. Iya. Kita berangkat dari kenyataan bahwasannya APBD itu kalau ada pemilu itu kesedot banyak. Dan ketika terjadi situasi-situasi yang kedaruratan atau kebutuhan prioritas daerah, kadang-kadang ini yang kegeser oleh pembiayaan pilkada misalnya. Kalau contohnya di 2020 Covid, di mana harus realokasi dan refocusing itu harus ke 3 agenda ya, soal penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan juga pemulihan dampak ekonomi. Iya. Tapi di saat yang bersamaan ada pemilu, pilkada serentak. Ya, waktu itu dipaksakan Yang sebenarnya. dipaksakan. Akhirnya apa? Ya proses refocusing ini akhirnya ya tidak bisa mengorbankan anggaran pilkada. Dan itu jadi beban. Kemudian di 2024 pilkada serentak juga ada kebutuhan-kebutuhan daerah yang cukup mendesak, tidak bisa digeser juga karena adanya mekanisme hibah dari APBD untuk pembiayaan pilkada. Kemudian kalau kita bicara pemilu, memang seluruh pembiayaan operasional itu berasal dari pusat. Ya. Tapi kalau kita melihat lagi praktiknya, ya bayar-bayar polisi dan segala macam itu kan juga butuh biaya juga kan. Nah, Biaya pengamanan maksudnya. Pengamanan. kita sebutnya biaya pengamanan dan lain Iya, sebagainya. iya, iya. Nah, kemudian dalam proses FGD juga kami temukan, saya tidak mau menyebut siapapun yang menyebutkan itu, tapi dia bilang begini, proses dalam penentuan hibah itu kan angkanya itu berdasarkan hasil diskusi antara pemegang kuasa anggaran dan yang minta anggaran, yakni penyelenggara pemilu. Ya. Nah, dalam diskusi itu pasti ada lobby. Nah, ketika lobbynya itu menyetujui, disepakati angkanya sekian, otomatis akan ada celah di mana nantinya pemegang kuasa anggaran tuh punya jasa terhadap penyelenggara pemilu ini. Oh. Dan ketika dia maju lagi, otomatis ya dia akan memainkan ini gitu. Oh, besok saya mau maju. Kalau kamu nggak mau bantu saya, ya wes tak kurangin aja anggarannya. Oh, gitu. Ada permainan relasi kuasa Tantangan dalam politik independensi anggaran. ya. Iya. Sehingga itu nanti akan menciptakan lapangan pertarungan yang tidak setara antara petahana dan juga orang yang mau maju ini. Betul. Nah, artinya apa? Kita melihat hibah ini sebuah mekanisme yang melahirkan celah-celah lobby-lobby yang akhirnya merusak peta demokrasi lokal juga. Nah, kita mengusulkan kenapa enggak dalam bentuk DAK saja. DAK itu kan penentuan anggarannya itu turun langsung dari pusat untuk pembiayaan agenda tertentu di daerah. Dana alokasi khusus Dana ya. alokasi Siapa tahu yang khusus. nonton belum Oh iya, paham. DAK dana alokasi khusus. Nah, jadi dengan skema dana alokasi khusus ini kita bisa menjamin adanya pembiayaan agenda-agenda penguatan demokrasi lokal. Apakah itu berkaitan dengan pencoblosan saja? Tidak. Selama ini dalam salah satu pasal itu diwajibkan pemerintah daerah itu mendukung pendidikan politik. Tapi selama ini kan tidak berjalan Iya, begitu. iya. Oh, ada ya pasal itu? Ada di Oh, iya, undang-undang saya nggak pemilu ngerti itu. di pasal 400-an gitu lah. Oh, oke, Jadi oke. di situ disebutkan bahwa ya pemerintah pusat, pemerintah daerah itu wajib untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan politik. Nah,
Jadi di dalam agenda pendidikan politik ini jadi sesuatu yang tidak pasti. Ini kan berada dalam anggarannya Kesbangpol kalau di daerah. Apakah pendidikan politik itu sudah berjalan? Pasti berjalan dalam bentuk seminar. Nah, biasanya begitu tuh. Kan kesatuan bangsa dan politik tuh. Nah, apa Bikin seminar gitu kan. janjian seminar anti antek asing lagi. Satuan soalnya. Jadi dalam seminar-seminar itu ya yang datang itu saja dan Ya. proses pendidikan politiknya jadi tidak inklusif. Betul. Nah, dengan adanya dana yang spesifik ini diharapkan nanti dalam negara bisa menghadirkan semacam panduan penggunaan anggarannya dan bisa dijelaskan juga ya pendidikan politik tidak harus dalam bentuk seminar tapi banyak cara-cara lain. Kita bisa menggunakan banyak pendekatan misalnya pop culture untuk ke generasi muda seperti saya ini kan lebih tertarik kita bicara pop culture, musik, puisi dan lain sebagainya. Kemudian ke golongan-golongan orang tua ya kita bisa menggunakan wayang dan lain sebagainya. Kemudian kalau ke daerah misalnya kita bisa menggunakan pendekatan kalau di Bali sangkep gitu, kumpulin orang-orang di satu desa adat kita bicara. Dia lama, dia tinggal di Bali, Mbak. Oh, gitu. Kalau di Manggarai Lontoleok misalnya, atau di Manggarai itu Flores ya. Manggarai di Flores. Atau kalau di Jawa Bukan Barat, Manggarai yang dekat sini ya. atau kalau di Jawa Barat lah di budaya Sunda itu ngariung tuh. Ngariung. Ya, jadi kita bisa menggunakan banyak pendekatan dan itu bisa dimungkinkan dengan adanya pembiayaan melalui skema dana alokasi khusus ini gitu. Dan ketika ketika kita mau melakukan pendidikan politik itu nggak harus menunggu masa-masa mendekati pencoblosan, tapi bahkan dalam 5 tahun berjalan itu bisa sustain. Betul. Nah, nanti ketika mendekati pencoblosan, nah itu bentuknya bisa digunakan untuk bentuk-bentuk yang lain, misalnya penyelenggaraan alat peraga kampanye. Nah, salah satu isu juga kan selama ini alat peraga kampanye ini kan sudah desain grafisnya buruk gitu. Bikin sakit mata di perempatan jalan banyak lagi kan. Iya, benar. Dan akhirnya menutupi info-info penting. Jadi misalnya di salah satu kabupaten saya mau sebut misalnya di perempatan jalan ada info hati-hati di jalan ketutup tuh sama ini jalan. Sama wajahnya orang itu. jalan. Jadi kan Saya benci banget sih pas masa mau menjelang pemilu tuh. Kalau keluar rasanya males benar karena lihat wajah-wajah orang-orang itu. nah Lebih ke green election ya. Iya, kita mendorong green election. Artinya Iya, apa? setuju Kita saya. harus mengurangi penggunaan barang-barang yang plastik. Bila Yes, perlu, setuju. alat peraga kampanye itu disediakan oleh penyelenggara. Bahkan Pemda, makanya melalui DAK ini diharapkan ini juga bisa jadi sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan alat peraga kampanye. Oke. Dan nantinya dengan adanya keseragaman itu kita bisa menciptakan proses kampanye yang lebih adil. Yes. Jadi bukan siapa yang punya duit banyak dia bisa menguasai media. Tapi oke, ini ada medianya ada, kita sajikan informasi semua kandidat. Sekarang tinggal diserahkan kembali ke kandidat. Mau nggak dia berjumpa dengan masyarakatnya? Yeah. Jadi kita mendorong perjumpaan yang lebih real. Benar. Bukan hanya sekedar gini. Iya. Nah, itu gerakannya siapa? Bi? Gerakan siapa itu ya? Oke. Iya. Itu satu topik Ya, menarik jangan ya. gimmick ya. Soal pendidikan politik ya, karena belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya, Mbak ya. Nampaknya kalau kita mengharapkan kesadaran politik publik itu butuh butuh energi yang lebih ketika sistemnya itu dikuasai oleh kekuasaan tertentu, gitu Mbak Bibip ya. Nah, satu topik terakhir Mbak Bibip, ini kan yang lagi dibicarakan meskipun oleh pemerintah itu dipisahkan pembahasannya Undang-Undang Pilkada. Oh iya. Ya, yang menurut catatan teman-teman masyarakat koalisi pemilu itu mestinya harus dibahas nih. Iya. Antara dibahas bareng ya antara Undang-Undang Pemilu dengan Undang-Undang Pilkada ya. Kan pesan kita itu pas itu karena satu rezim kan ya. Iya, benar. Tapi yang saya mau ulik ke Mbak Bibip nih, karena dari kacamata desentralisasi dan OTDA, yang saya lihat Mbak Bibip, pemerintah pusat di sejumlah kementerian itu melihat bahwa kenapa peralihan sistem dari langsung ke tidak langsung itu karena pertama biaya politik mahal. Kemudian karena itu adalah Prabowo itu ya betul. bikin tidak langsung. Kemudian ada juga pernyataan bahwa karena ketika kepala daerah korupsi yang milih mereka itu masyarakat, kan itu melemparkan kesalahan ke publik ya. Menurut Mbak Bibip bagaimana Mbak Bibip? Iya, tentu saja itu sama sekali salah. Jadi pertama kalau dari segi pembahasan undang-undang pemilu, memang makanya yang koalisi dorong itu kan kodifikasi. Kodifikasi. Nah, jadi kodifikasi. mungkin teknis hukum sekali, tapi penting untuk dipahami. Jadi kodifikasi itu menyatukan kan seperti menyatukan banyak undang-undang supaya lebih
sinkron semuanya, nggak bertabrakan, nggak tumpang tindih. Itu berbeda dengan omnibus kan ya? Beda. Kalau omnibus itu sepotong dijadiin satu. Kalau ini sekalian jadi kayak kitab gitu. Kayak kitab undang-undang hukum pidana. Nah, mungkin masyarakat familiarnya dengan itu ya. Nah, nanti bayangkan ada kayak kitab juga tapi tentang pemilu. Nah, itu namanya kodifikasi. Nah, maunya jadi satu supaya terminologi, model pengaturannya, bahkan kan sistemnya nanti akan harus jadi satu, karena kan nanti dijadiin satu tuh antara pemilu lokal dengan pemilu nasional. Jadi nanti pemilihan DPRD ibaratnya tuh yang dulu kemarin kita Februari 2024 kan nyoblos DPRD juga tuh, kan sekarang dipindah. Jadinya pemilu lokal kan itu. Nah, itu yang membuat harusnya undang-undang pilkada itu jadi satu dalam kode itu, dalam kodifikasi itu. Nah, yang kedua soal argumen untuk pemilu pilkada tidak langsung, memang dengan sendirinya sebenarnya sudah patah gara-gara ada putusan MK yang memerintahkan pemilu lokal dan nasional itu dipisahkan. Dipatahkan, dan artinya udah harusnya diakomodasi dalam undang-undang pemilu yang kodifikasi itu ya. Tapi secara esensi, secara prinsip menurut saya jelas nggak bisa tuh tuduhan seperti itu dikatakan itu yang merusak dan lain sebagainya. Yang harus diingat adalah kita ini kan sistemnya dari atas ke bawah, terlepas dari kita bisa perdebatkan mana yang lebih kita inginkan ya di masa yang akan datang, tapi sekarang kita sistemnya presidensial. Artinya memang nggak ada konsep di mana parlemen memilih kepala pemerintahan, baik di nasional maupun di lokal. Jadi kepala daerah itu memang dalam sistem yang presidensial seperti ini, karena kita negara kesatuan ya, bukan negara federal kan sampai saat ini gitu, maka ikuti dong aturan mainnya. Jadi memang kepala pemerintahan yaitu kepala daerah harus dipilih oleh masyarakat. Masalah anomali yang kemudian timbul, katanya kan wah banyak kepala daerah yang korupsi dan lain sebagainya, yang mungkin yang kita lagi marahkan yang di Kalimantan Timur ya, dengan segala lifestyle-nya yang berbanding terbalik dengan kehidupan masyarakat. Tapi kan itu adalah hasil dari masalah struktural. Yang saya maksud masalah struktural adalah bukan salah pribadi-pribadi satu-satu kita ini, tapi secara struktur kita dibuat untuk, masyarakat dibuat untuk memilih hanya orang yang misalnya disodorkan partai dan ngasih uang, ngasih tadi gimmick segala macam. Jadi nggak membincangkan programnya sebenarnya apa. Kita kan dibuat seperti itu. Menurut saya ini masalah struktural. Jadi nggak bisa dibilang masyarakat kita belum siap, masyarakat kita masih bodoh. Enggak, masyarakat kita nggak bodoh, tapi kita dibuat bodoh secara struktural. Karena dilenakan dengan politik uang, dengan bujukan-bujukan dan hal-hal lainnya lah yang sifatnya di permukaan. Nah, jadi buat saya tuh kita harus mengecek akar masalahnya. Kalau levelnya cuma udahlah dipilih aja kepala daerahnya oleh DPRD, itu kan hanya menyasar gejalanya dari masalah sosial kita. Padahal masalahnya ada akarnya nih, masalah di partai politik, masalah di sistem pemilu, dan juga hubungan pusat dan daerah gitu. Nah, itu buat saya yang lebih, kalau mau lebih bagus solusinya, kita harus masuknya ke akar masalah, jangan di level gejala seperti itu. Nanti malah menimbulkan masalah-masalah baru. Oke. Mungkin terakhir kali ya untuk Mbak Bibip sama Mas Edwin nih, pesan ke publik ini Mbak. Tadi kan topik penting soal pendidikan politik ya. Kira-kira apa yang mesti dibuat oleh masyarakat, terutama di daerah ini, agar proses pembahasan ini benar-benar menerima masukan masyarakat, maupun pendidikan politik depan itu seperti apa, Mbak Bibip? Iya. Mungkin dari Mas Edwin nanti gongnya di Mbak Bibip ini. Oh, boleh. Iya. Baik, terima kasih Pak Arman. Saya akan mengangkat satu data BPS yang akhir-akhir ini lagi viral ya. Bahwasannya minat baca tertinggi itu ada di NTT dan 10 besar itu tidak ada satupun di Jawa. Iya benar ya? Iya, betul. Jadi tapi indikatornya apa? Menarik. Minat membaca ya. Kegemaran. Jadi itu sebenarnya sebuah sinyal untuk mengatakan bahwa masyarakat di daerah itu sebenarnya punya semangat untuk mencari info-info baru. Iya. Ini modalitas gitu. Sekarang bagaimana sistem kepemiluan kita mau nggak untuk mengakomodir ini? Kalau kita misalnya bicara materi-materi kampanye dan lain sebagainya,
selama ini tidak ada yang mencerdaskan ya, orang akan tenggelam dalam gimmick gitu kan. Tidak ada bicara soal program, sekalinya ada program, ada PDF dokumen visi misi capres 1, 2, 3 disebar di WA, baru mau download aja nggak bisa gitu, karena kuota anak muda habis gitu. Oh iya. Jadi ya ketika pendidikan politik itu tidak dilembagakan dalam bentuk formal maupun informal, ini akan menciptakan gap gitu antara pemahaman yang semestinya ideal dengan realita hari ini, bahwasannya kita berada dalam kondisi yang Mbak Bibi bilang tadi, kita dipaksa bodoh gitu dengan adanya sistem gitu. Ini sebenarnya kita punya modalitas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas secara politik, karena endowmentnya, minat baca kita ada harapan lah di luar Jawa. Di Jawa sendiri, kalau kita bicara di Jakarta, sekarang itu lagi muncul kegemaran anak-anak muda itu nongkrong di toko-toko buku, perpustakaan, kafe itu sekarang isi lagi buku-bukunya. Kemarin saya ke Nabire, itu di Nabire kafe-kafe itu juga ada buku-buku gitu. Jadi sebenarnya orang semangat anak-anak muda untuk membaca itu sudah ada gitu. Sekarang bagaimana sistem kepemiluan kita, mekanisme kampanye kita mau nggak menyentuh sampai ke sini? Misalnya untuk teman-teman yang disabilitas misalnya, mau nggak kira-kira penyelenggara itu menyajikan materi pemilu itu menggunakan huruf braille atau audio visual yang menyesuaikan dengan persoalan disabilitasnya mereka gitu, mau nggak gitu? Yang saya lihat selama ini kan KPU nggak mau repot, semua diserahkan kepada peserta, KPU tiba-tiba bikin debat aja. Nah ketika dibikin debat sistemnya kayak gitu, bukan debat kayak dibilang talk show bukan, tapi ngomong bergilir jatuhnya gitu. Dan ketika tidak ada pertarungan gagasan kayak debat-debat politik di Amerika, capres gitu kan. Padahal yang kita tunggu adalah benturan gagasan ini kan. Itu adalah proses pencerdasan ketika kita melihat dialektika gitu. Nah ini yang tidak terjadi. Nah menurut saya ini harus dilembagakan dengan baik melalui mekanisme pendidikan politik, didukung oleh kepastian anggaran. Karena kalau benar-benar diserahkan ke APBD, hari ini TKD saja dikuras gitu, sedangkan daerah bergantung ke TKD kan, demi MBG dan Koperasi Merah Putih. Jadi ya memang ketika pemerintah itu tidak punya skala prioritas yang tepat untuk membangun daerah, maka cara terbaiknya adalah menggunakan instrumen-instrumen yang sifatnya terkunci gitu, untuk memastikan ketersediaan anggaran. Kemudian dari undang-undang pemilu, mekanisme mulai dari kampanye hingga pemilihan semua harus tersosialisasikan dengan baik. Karena jangan sampai masyarakat tidak tahu apa-apa, tiba-tiba udah pemilu aja, tiba-tiba mereka tahu pemilu gara-gara ribut-ribut di TV gitu. Siapa calonnya? Tadi Mbak Bibi menarik juga kan, misalnya bilang kita disodorkan nama-nama itu saja dari 2014, dia lagi 2019, 2024. Kita ya kalau Romo Magnis bilang itu kan, ini kan minus malum jadinya kan, kita memilih yang terbaik di antara yang terburuk gitu. Padahal dengan mekanisme pemilu yang lebih terbuka, yang lebih menjamin siapa saja bisa masuk tanpa melihat kapasitas modalnya, nah kita tidak akan menemukan fenomena minus malum ini. Jadi ya kita bisa melihat Mbak Bibip bisa jadi capres misalnya kan, dengan segala kapasitasnya. Kita butuh yang seperti itu gitu. Bukan sekarang di DPR tuh ada yang sudah 25 tahun ya. Iya betul. Jadi DPR kayak profesi gitu, bukan perwakilan. Dan yang sudah 20-an tahun itu sudah siapkan anaknya, mananya. Itu dia yang masalah. Termasuk seniornya Edwin tuh. Yang mana? Oke. Yang mana-mana. Kan Pak Bibip nih, pesan untuk publik Pak Bibip. Ya, untuk publik ya. Tadi kan saya menambah apa yang disampaikan oleh Edwin, karena tadi banyak ke soal yang sifatnya struktur gitu ya. Mungkin saya ingin bicara langsung kepada generasi muda gitu. Dua hal. Pertama, kalau untuk undang-undang pemilu dulu ya, memang bagaimanapun tuh kita yang bisa mendorong. Kalau kita cuma nunggu, ini kapan ya DPR nunggu aja berita, sementara yang mungkin agak aktif hanya kelompok tertentu tadi, koalisi masyarakat sipil gitu ya, atau misalnya KPPOD dan seterusnya, nggak akan bergerak. Kita udah membuktikan dari Agustus 2025, kemudian Agustus 2024, kita semua ingat ya peringatan darurat Indonesia Gelap, bahwa kalau kita bergerak sama-sama untuk mendorong sesuatu, itu kan keren banget tuh Agustus 2024 tuh. Betul. Mau digolin undang-undang pilkada kita waktu itu. Untung kita turun. Bergerak. Semua turun terus di stop langsung waktu itu. Tuh saya senang sekali tuh. Bayangkan kalau kita sekompak itu lagi. Saya tidak membicarakan demonstrasi ya, tapi kita harus menyuarakan gitu. Apa dengan kapasitas masing-masing lah. Mungkin ada yang nggak mau demo, maunya bersuara di media sosial, silakan. Tapi kita harus ngomong gitu. Untuk undang-undang pemilu.
karena tadi dampaknya ternyata ke kehidupan kita selama terasa gitu ya. bertahun-tahun kemudian. Nah, yang kedua soal pendidikan politiknya. Oke. Jadi kita ini kan dikasih pendidikan politik yang kalau secara formal tuh misalnya di PPKN ya, pendidikan warganegaraan, yang isinya lebih banyak nasionalisme sempit menurut saya. Nasionalisme itu bagus, tapi sempit ini gitu. Jadi kita lebih banyak membicarakan soal pride gitu ya, kebanggaan semu aja, kemudian kepatuhan pada otoritas. Makanya juga masuk bela negara yang dilakukan oleh militer, itu kan udah masuk nih sekarang. Betul. Yang diinginkan adalah kepatuhan. Jadi kita selalu siap, selalu apalah gitu ya, yang sangat patuh, yang akibatnya adalah ketika masuk ke soal bagaimana kita bersikap terhadap negara yang harusnya relasinya relasi berdasarkan hak, ya kan? Hak kita untuk berbicara, karena di konstitusi ada kebebasan berpendapat misalnya. Tapi kan dari otoritas dibilangnya, misalnya Ferry Amsari dibilang ASN nggak boleh mengkritik pemerintah, atau sebaliknya orang yang dapat mahasiswa nggak boleh mengkritik pemerintah. Kamu berterima kasih dong sama pemerintah. Ini kan menurut saya pendidikan politik yang salah, karena itu hak kita nih. Ini kita yang punya negara ini kita nih. Gitu. Mereka kita pilih gaslighting kan. Nah, maksud saya adalah jadi kita jangan bergantung juga dengan pendidikan politik yang disediakan oleh orang yang punya otoritas belaka, tapi kita bikin gitu. Kita banyakkan kelompok-kelompok membaca gitu ya, yang secara kritis bisa bikin kita mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah lah, minimal itu dulu gitu. Dan jadinya nanti demokrasi akan bisa berjalan, kita lebih bisa milih caleg dan calon-calon pemimpin kita yang memang baru-baru gitu. Buat saya kita butuh imajinasi baru deh, Mas Anwar, karena saya membayangkan 2029 tuh mestinya kita capres-capresnya dan cabut segala macam calon wali kota, gubernur tuh orang-orang baru. Generasi muda, milenial, Gen Z. Saya membayangkan mestinya kita punya Mamdani, kalau di New York, di Indonesia juga ada gitu. Orang yang fresh banget, idenya inovatif dan nggak terkunci oleh oligark gitu. Nah, mungkin caranya untuk mendobrak itu adalah melalui pendidikan politik alternatif gitu dari teman-teman muda sendiri gitu. Kalau di Indonesia, kalau di Indonesia, kalau fenomena New York itu pasti ayahnya, itulah pasti omnya itu. Ya, saya kira itu menarik tadi apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Bibi ya soal pendidikan politik, karena yang sebetulnya menentukan masa depan kita itu kita sebetulnya. Dan caranya apa? Kita terlibat di dalam proses pemilihan di level apapun dengan memilih orang-orang yang tepat. Benar. Gitu ya. Dan ajakan tadi sebetulnya jadi satu ajakan untuk kita semua gitu ya. Apapun profesinya, apapun usianya, untuk kita mari memperhatikan. Sebetulnya tidak hanya untuk revisi undang-undang pemilu ya. Semua peraturan perundang-undangan dari level nasional sampai di level daerah, perda, peraturan kepala daerah itu mestinya masih menjadi perhatian kita semua. Karena teman-teman, kalau kita bicara apa yang bisa mengubah lanskap kehidupan sosial, ekonomi, politik, ya kebijakan publik. Dan yang mengeluarkan kebijakan publik ya para pemimpin di level nasional dan juga di level daerah. Oke teman-teman, terima kasih Mbak Bibip, Mas Edwin, obrolan sore ini yang sangat seru. Kiranya itu bisa membangun diskursus yang positif di publik, dan tentu yang kita harapkan ini bisa membawa Indonesia yang lebih baik dan juga daerah yang lebih baik. Mbak Bibip, terima kasih. Selamat sore teman-teman. Namaste.